Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat ya bagi kita semua. Bagi yang belum divaksin, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Dan bagi yang sudah divaksin juga ya tetap wajib ya menerapkan protokol kesehatan. Baik, izinkan saya untuk membaca CV pemateri yang luar biasa ya. Ini mungkin sudah ada beberapa yang kenal ke pematerinya ya. Baik, yang akan menjadi pemateri, oh ya sebelum pemateri saya belum kenalan ya. Jadi nama saya Siddiq, teman-teman. Ini ada banyak yang sudah kenal dengan saya, ada Mas Budiman Prasetyo, kemudian ada Dewanto, kemudian ada banyak teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya dari kontributor Wastek. Kemudian saya di sini sebagai moderator teman-teman dan akan apa ya istilahnya ya mengatur jalannya diskusi dan presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Andes. Baik, ini adalah CV dari pemateri kita. Nama Mas Andes Rizky, kemudian beliau adalah founder dan managing director Sinta VR. Nah, kemudian selain founder dan managing director, Mas Andes ini juga adalah ketua di INVRA, infrared ya. Infra ya, nggak ada red-nya ya Mas ya? Iya. Singkatan dari Indonesian VR atau AR Association. Nah, bagi teman-teman yang bingung apa sih bedanya VR, bedanya AR, nah nanti bisa ditanyakan ya ketika di sesi diskusi. Kemudian beliau juga expert in VR for education, terutama untuk pedagogi dan application. Istilahnya sekarang kalau di dunia pengajaran itu sudah bukan pedagogi lagi, Mas, tapi heutagogi namanya. Ini lebih apa ya? Lebih advance begitu dari pedagogi. Ada andragogi, ada heutagogi. Nah, sekarang sudah trennya itu heutagogi ya. Nah, Mas Andes ini juga telah banyak mengisi menjadi trainer VR di 1.000 sekolah ya Mas Andes ya, atau 10.000 ya, Mas? 1.300 sekolah ya, dari Sabang sampai Merauke ya Mas ya? Iya betul. Wah, luar biasa. Kemudian kontaknya ini silakan bagi rekan-rekan yang ingin kolaborasi, welcome ya Mas ya, untuk kolaborasi ya Mas ya. Iya Pak. Baik, ini bisa disimpan teman-teman untuk nomornya. Kemudian juga ini adalah link LinkedIn-nya. Nah, kemudian setelah kontak background pendidikannya, beliau adalah lulusan Universitas Indonesia di fisika. Ini sama seperti saya ya, orang sains juga ya. Dan bidang yang beliau tekuni adalah material and condensed matter physics. Cukup jauh ya dengan VR ya. Harusnya beliau menekuni fisika komputasi ini. Tapi nggak apa-apa. Fisika itu memang disiapkan untuk bisa masuk ke berbagai bidang dan berbagai lini. Dan selama menjadi mahasiswa S1, Mas Andes telah mempublikasikan paper di conference, kemudian juga menjadi founding father ya, atau apa, inisiator atau pendiri di art community. Ini keren ya, orang eksak tapi jiwa seninya juga terasa. Jadi ingat Steve Jobs saya ya. Kemudian spesialisasi beliau di product development, business development, marketing, electronic engineering, kemudian immersive experience design, ini yang akan dibahas, VR, AR, dan MR. MR apa Mas kalau boleh tahu? Mix, MR itu mixed reality ya. Oke, mixed reality. Jadi campuran VR dan AR ya. Oke, kemudian pengalaman kerjanya saat ini dari tahun 2016, cukup lama sudah ya, hampir 5 tahun, itu di Sinta VR. Dan salah satu produk VR adalah Milia Lab. Nah, ini yang menjadi platform pelatihan saat ini dan akan dibahas nanti oleh pemateri. Dan pernah juga menjadi R&D Manager di PT Asahi Diamond Industrial Indonesia, dan juga pernah menjadi Quality Assurance. Oke, itu adalah CV dari pemateri kita. Untuk selanjutnya saya beri alur diskusinya. Jadi Mas Andes nanti sharing pemaparan sekitar 45 menit.
kemudian dilanjutkan 15 menit tanya jawab dengan 2 pertanyaan raise hand dan 3 pertanyaan yang diketikkan di kolom komentar. Saya akan memilih 3 pertanyaan terbaik di kolom komentar. Jadi tidak semua pertanyaan yang akan dibacakan. Demikian penjelasan dari saya selaku moderator. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Andes. Waktu silakan Mas Andes. Terima kasih Pak Sidik. Sama-sama, saya stop share. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali, saya sebenarnya salah satu fans dari Warstek gitu ya, karena mungkin kalau dulu ada kuliah meme science gitu ya, mungkin saya akan masuk. Saya akan pilih mata kuliah meme science gitu. Karena ya ketika pertama kali saya lihat page Warstek gitu di Facebook, kemudian ada juga yang di Instagram, saya langsung wah ini gila nih, memes plus science, ini satu kolaborasi yang luar biasa gitu kan. Karena saya juga background-nya science di fisika, dan juga waktu kuliah juga saya cukup dekat dengan dunia art gitu ya, teater, film, sinematografi dan sebagainya. Ya jadi ketika melihat perpaduan ini, memes ini kan sebenarnya aku bisa bilang ini the new art juga sebenarnya. Butuh kreativitas untuk bikin memes, itu nggak sembarangan gitu, milih gambarnya dan segala macam. Ketika ada memes yang orang tuh harus mikir dulu gitu, tapi ada memes yang ketika sekali ngeliat tuh langsung bikin ketawa gitu kan. So this is the kind of art yang dikolaborasikan dengan sains juga gitu. Sehingga pas aku lihat pertumbuhan Warstek juga itu gradually meningkat secara signifikan gitu ya. Wah gila banget nih Warstek. So akhirnya singkat cerita, saya dan tim come-up dengan aku kontak Mbak Dianti, salah satu kontributor, kemudian dipertemukan dengan Pak Sidik sebagai founder Warstek, salah satu founder Warstek. Jadi terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan bergabung, dan insya Allah setelah ini kita akan ada beberapa program kolaborasi bersama-sama dengan menggabungkan VR dan juga education gitu ya, tentunya berfokusnya juga ke sains. Oke, tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Sidik tentang CV saya. Jadi teman-teman di sini boleh ya sebelum mulai saya mau ini dulu nih, mau teman-teman dari mana saja nih, mungkin bisa di kolom chat. Ada yang dari Bogor tadi, ada yang dari Jogja. Oh, Jogja. Boleh kita kenalan dulu nih, dari mana aja nih teman-teman yang hadir. Oh, ada dari Tangerang, Jakarta, Kudus, Bekasi, Kediri, Depok. Ada yang dari Malang juga, Bandung. Wah, luar biasa. Wah, ada yang dari Nganjuk. Ada yang dari Makassar. Kebetulan saya seminggu lalu baru aja dari Makassar. Ada yang dari NTB. Wah, luar biasa nih Pak Sidik. Dari teman-teman Indonesia, ya, alhamdulillah ya. Kekuatan teknologi nih ya bisa menyatukan kita semua gitu, dari Sabang sampai Merauke. Baik teman-teman, hari ini saya akan coba membahas tentang urgensi virtual reality dalam Society 5.0 gitu ya. Tapi mungkin saya akan lebih mengarah ke virtual reality-nya nanti kemudian kita bisa sambungkan ke urgensinya. Itu apa sih virtual reality, itu apa sih? Apakah harus sekarang ataukah bisa besok-besok kita mengenal virtual reality ini gitu. Kemudian mungkin
pemaparan dan diskusi kita santai saja ya, tapi tetap mengikuti flow dari Pak Sidik. Jadi setelah pemaparan nanti kita akan tanya jawab. Oke, saya akan share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke. Tapi belum full screen ya. Iya, belum. Oke. Udah nggak sabar nih. Oke, baik. So, judulnya adalah Virtual Reality in Society 5.0. Society 5.0 ini juga adalah istilah yang sudah digaungkan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Awalnya dari Jepang kalau nggak salah. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh virtual reality di pengembangan Society 5.0 ini? Nah, ini kita akan kupas sama-sama dengan pembahasan yang agak santai ya. Nah, sebelumnya saya mau kenalkan dulu tentang perusahaan kami yang bernama Sinta VR gitu ya. Jadi kita sudah berdiri dari tahun 2016. Kita memulai langkah perusahaan kami ini dengan mengerjakan banyak sekali B2B services project untuk banyak sekali vertical industri. Kalau bisa teman-teman lihat di sini ya, klien-klien kita itu industri vertikalnya banyak sekali. Ada yang telco, ada yang oil and gas, ada yang pariwisata, ada properti, konstruksi, insurance, otomotif, market research, banyak banget gitu, F&B. Nah, kenapa sih bisa banyak gini? Karena ya memang teknologi virtual reality ini dia bisa dipakai untuk segala vertical industry dengan segala macam kebutuhannya. Dari 2016 hingga saat ini, so far kita sudah berpengalaman menangani lebih dari 120 proyek kalau sampai bulan kemarin, di lebih dari 10 negara. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi ada negara-negara lainnya seperti Jepang, Singapura, Vietnam, Rusia, Belanda, Malta, dan banyak lagi. Sinta VR, kita juga bisa dibilang multicultural company gitu ya, karena founders-nya juga ada yang dari Jepang, namanya Akira, dia dari Waseda University, juga ex dari engineer entity data, kemudian saya, dan kemudian CTO kami namanya Andrew, kebetulan dia juga mengambil master degree di RWTH di Aachen di Jerman. Dan kita juga sudah publish 2 paper di IEEE untuk VR research-nya juga. Nah, ini mungkin saya mau puterin video dulu. Apa sih? Ini beberapa aja ya, beberapa yang kita lakukan membuat virtual reality gitu ya untuk penggunaan klien-klien kita. Nah, ini adalah training untuk rescuer. Kalau ada bencana alam, ya, gempa bumi misalkan, ini adalah training rescuer yang kita develop untuk dompet Duafa tahun kemarin. Nah, ini adalah salah satu simulasi yang cukup kompleks karena mengandung SOP ya, mulai dari bagaimana peralatan, memilih tim, kendaraan, kemudian sampai ke memadamkan api gitu ya, kalau ada rumah yang dibakar, sampai kemudian kalau ada bangunan yang runtuh, ada orang yang berada di dalamnya, gimana tuh SOP-nya, penanganannya, gitu. Sampai ada orang yang terluka atau meninggal, itu bagaimana proses penanganan. Nah, ini yang kita lakukan di virtual reality. Kemudian ini juga salah satu karya kita yang berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Keperawatan. Ya, dimana ini adalah salah satu modul dari sekian banyak modul yang nanti akan kita. Nah, modul ini mungkin yang perawatan kita gitu ya.
untuk apa namanya luka-luka yang cukup ringan gitu. Jadi SOP seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi kalau misalkan salah step nanti dia harus ulang lagi dan sebagainya. Terus nanti ada penilaian real time-nya seperti apa. Nah, kemudian ini adalah virtual exhibition. Jadi tahun kemarin kita membuat virtual exhibition namanya FreeFest bekerja sama dengan Invina. Nah, FreeFest ini adalah exhibition virtual, gitu ya, virtual reality, di mana kita menggabungkan istilahnya produk-produk UMKM, gitu ya, kita bikinin gitu semuanya dalam bentuk 3D, kemudian kita bikinin booth virtual. Nah, setelah itu di samping booth virtual itu pengunjung nih bisa juga ketemu sama artis gitu. Jadi ada pengalaman ketemu sama artis-artis lewat tiketing gitu ya. Mereka bayar tiket gitu terus bisa ketemu sama artis. Nah, salah satunya nih buat yang cowok-cowok. Jadi tahun kemarin tuh di FreeFest kita ada experience juga experience one day dating dengan Anya Geraldine. Itu pasti udah pada tahu nih kalau cowok-cowok. Jadi, nah kalau dari video ini produk UMKM-nya bisa diklik, terus kita bisa lihat detailnya seperti apa, kemudian bisa beli nanti langsung. Nah, ini booth entertainment-nya. Jadi bisa bayar tiket, terus kemudian dia bisa streaming atau vlog gitu ya. Terus kemudian ya udah ada experience seolah-olah kalau ini kayak one day dating sama Anya Geraldine dari mulai pagi sampai malam, dengan sarapan bareng dan sebagainya, terus masak-masak bareng. Nah, ini juga salah satu produk kami juga, ini adalah virtual influencers. Jadi kita menggunakan karakter-karakter virtual dan memberikan nyawa kepada mereka gitu, sehingga mereka bisa real-time kita menjadi cara gitu, semua cara nyanyi dan sebagainya, dan bisa langsung bergabung dengan real time, dia bisa sama-sama orang. Nah, kemudian sebelum kita membahas ke sini, tadi teman-teman lihat ya, ada virtual influencer di situ. Dia berdiri ya di sebelah, dia berdiri ya di sebelah orang beneran gitu, terus mereka ngobrol gitu. Seakan-akan ya mereka ngobrol beneran, tapi itu kan virtual karakter gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari gambar ini, teman-teman, ini kalau kita ngacuin dengan pengertian Society 5.0, jadi 5.0 itu adalah tingkat di mana secara gampangnya manusia dan juga teknologi ini bukan lagi istilah gampangnya bos sama bawahan gitu ya. Kalau dulu mungkin kita as a programmer gitu ya, as a computation scientist atau apa, kita bisa memerintah mesin. Kita memprogram mesin dengan keinginan kita gitu ya. Kita program terus mereka ngelakuin hal yang ingin kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara 5.0 ini beda gitu. 5.0 kalau teman-teman suka nonton film science fiction gitu ya, di mana robot atau mungkin karakter virtual atau mungkin mesin itu bukan lagi menjadi barang yang kita perintah, tapi bisa menjadi partner gitu. Tentunya kita latih mereka gitu ya dengan AI, dengan machine learning, dengan segala macam simulation dan lain-lainnya. Tapi ketika kita sudah men-training mereka pada akhirnya bisa menjadi partner yang menjadi temannya si manusia itu. Yang paling mendasar adalah misalkan teman untuk melakukan aktivitas bersama, atau teman partner untuk mengambil keputusan, decision making dengan segala macam pengolahan data yang mereka lakukan. Mereka rekomendasi
dan sebagainya. Dan peningkatan dari manusia dengan mesin sebagai atasan dan bawahan gitu ya, simpelnya, dengan manusia dan mesin sekarang yang menjadi partner. Nah, ini adalah satu peningkatan yang cukup signifikan, dan ini bisa merubah arah budaya di seluruh dunia bahkan, karena nanti pada akhirnya akan ada misalkan pembahasan tentang isu-isu bagaimana sih mesin sebagai partner ini diperlakukan gitu. Apakah kita memperlakukannya layaknya seperti mesin saja, atau ada etik tertentu gitu, dari manusia ke mesin atau mesin ke manusia. So, ini adalah pembicaraan-pembicaraan yang sekarang juga lagi happening gitu ya. Makanya kalau virtual reality ini masuk ke dalam ranah empathic teknologi atau teknologi yang mempunyai empathy gitu. Makanya virtual reality ini masuk ke dalam ranah perkembangan society 5.0 karena dia bisa menambahkan sisi empathy-nya itu. Nah, VR ini kalau kita bisa ambil definisinya gitu ya, ini dari Stephen M. Lafley dari University of Illinois, bahwa virtual reality adalah, nah ini pengertiannya ya, teman-teman bisa baca sendiri, tapi gampangnya virtual reality adalah teknologi di mana kita bisa membuat semua hal skenario virtual seolah-olah menjadi gitu. Jadi siapapun yang pakai alat virtual reality ini, mereka akan kita transfer ke dalam dunia virtual, ke dalam skenario virtual apapun, dan mereka di sana seolah-olah nyata gitu, seolah-olah mereka menghadapi sesuatu yang nyata, sehingga cara kerja otaknya mereka tuh ya menganggap bahwa oke, this is real gitu, sehingga karena mereka merasa this is real, akhirnya stimulan-stimulan yang ingin kita sampaikan, termasuk empathy di dalamnya, itu bisa dengan sangat efektif menggunakan virtual reality. Nah, ini yang tadi saya omongin ya. Jadi bedanya VR dan juga dunia nyata ini ya seakan-akan sekarang sudah barrier-nya makin lama makin menghilang gitu. Dan justru ini adalah sebenarnya suatu tujuan orang membuat teknologi dan mengembangkan teknologi virtual reality ini supaya bisa menggantikan dunia nyata ya, word and natural stimulation diganti dengan virtual world generator, tambah display sehingga itu menjadi word. Nah, sehingga semua stimulan itu yang lari ke otak kita dan otak kita ngasih configuration control-nya itu sama gitu. Jadi mereka anggap itunya keadaannya itu nyata gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi Society 5.0, seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman ya, dari mulai society yang dulu kala gitu ya. Mungkin saya nggak akan menjelaskan yang dari dulu karena mungkin teman-teman sudah tahu ya, dari zaman berburu sampai bercocok tanam, industri revolusi industri. Yang baru saja kita lewati adalah invention of computers, start of information distribution. Jadi information society ini, jadi yang ini yang tadi saya bilang, latter half of the 20th century, ini terjadi ketika ya komputer dan segala jenis produk turunannya itu ditemukan gitu ya, sehingga mempermudah orang manusia ini untuk mengerjakan segala aktivitinya. Tapi mereka perlu perintah, mereka perlu memerintah mesin tersebut gitu ya, untuk menghitung, untuk segala macam gitu ya, segala macam kebutuhan. Tapi kalau kita udah naik ke Society 5.0, which is super smart society, ini adalah society di mana semuanya terjadi harmonisasi gitu ya, antara teknologi, manusia, dan juga lingkungan gitu. Makanya ini kan ini datang dari Japan ya, Japan Business Federation, ini Society 5.0 ini, karena kan juga dari kalau misalkan Japan itu kan mereka lebih mengharapkan hidup yang harmoni gitu ya, antara berbagai elemen gitu.
Nah, makanya Society 5.0 ini ya arahnya adalah harmonisasi antara manusia, lingkungan, dan juga society-nya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat grafik yang di sebelah kanan, ini adalah grafik dari Gartner Slope. Gartner Slope grafik yang saya ambil ini di Gartner Slope tahun 2017, berarti sekitar hampir 4 tahun yang lalu ya. Nah, Gartner Slope ini sebenarnya adalah grafik untuk mendeteksi emerging teknologi, hype gitu ya, hype cycles. Jadi ketika ada teknologi baru yang muncul gitu, ini biasanya masuk nih ke dalam deteksi si Gartner ini nih gitu. Nah, setiap tahun pasti ada banyak perubahan gitu. Jadi dari 2012, 2017 gitu ya sampai sekarang 2021 gitu, itu pasti akan banyak perubahan yang terjadi, masuk, ada teknologi baru masuk, ada yang teknologi yang udah keluar dan sebagainya. Nah, ini yang grafik yang saya tunjukkan ini tahun 2017, 4 tahun lalu. Jadi teman-teman bisa lihat di grafik ini itu ada yang ada yang biru tua, ada yang biru muda gitu ya. Ya, itu kan adalah years to mainstream adoption. Jadi setiap teknologi hype yang masuk ke dalam Gartner Slope hype cycles ini, mereka mempunyai years to mainstream adoption. Jadi perkiraan rata-rata sampai dia menjadi mainstream adoption itu butuh waktu berapa tahun gitu. Di sini ada banyak banget ya, ada quantum computing tuh masuk tuh. Itu quantum computing masuknya yang segitiga warna oranye, more than 10 years. Terus kemudian virtual assistant, IoT platform, augmented data discovery, deep learning, machine learning, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman kalau misalkan mau buka juga tinggal Google aja search Gartner Slope gitu ya. Dari tahun ke tahun lihat aja trennya kayak gimana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang paling kanan itu virtual reality. Dia tahun 2017 sudah masuk ke dalam slope of enlightenment. Nah, apa itu slope of enlightenment? Jadi menurut Gartner ini ya, menurut Gartner setiap teknologi baru yang siap untuk diadopsi oleh dunia atau oleh market itu dia harus atau selalu mengikuti pola ini, polanya Gartner. Dari innovation trigger, terus dia masuk ke dalam ranah peak of inflated expectation, di mana yang paling puncak ini adalah peak expectation-nya orang-orang gitu. Jadi ketika ada teknologi baru muncul, orang-orang pasti berekspektasi, wah ini bisa gini, wah ini bisa gitu, ini bisa digabungin dengan ini bisa digabungin dengan itu. Nah, masuklah ke dalam situ. Tapi pada pengembangan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, biasanya peak of inflated expectation ini akan turun ke truth of disillusionment. Artinya ekspektasi kita manusia yang sebenarnya biasanya tinggi, selalu tinggi ya, selalu lebih tinggi daripada apa namanya innovation trigger-nya ini sendiri, karena manusia juga tidak ada yang bisa mengalahkan imajinasinya mereka gitu. Karena ya like imagination, terus mereka expect sesuatu di situ, tapi ternyata teknologinya saat itu belum bisa mengikuti, innovation-nya belum bisa mengikuti, akhirnya turun ke truth of disillusionment. Nah, dari situ, dari turun itu, nah inilah yang nantinya akan menentukan apakah teknologi ini akan tetap ada atau hilang gitu. Hilangnya pun apakah dia hilang udah gitu stop produksi, atau dia lanjut ke slope of enlightenment. Jadi setiap teknologi yang masuk ke dalam slope of enlightenment, dia itu istilahnya sudah menyesuaikan diri dengan ekspektasi society ya, dengan ekspektasi manusia-manusia di dunia ini, teknologinya ini menyesuaikan diri dan mengoptimisasi inovasinya mereka. Kemudian masuklah ke dalam ranah slope of enlightenment, di mana di sini akhirnya teknologi menemukan fit of demand gitu. Jadi ketemu nih ekspektasi dan demand-nya dengan si teknologi ini.
Sehingga kalau udah masuk ke slope of enlightenment, ini artinya ya udah selamat nih gitu. Udah selamat nih dari truth of disillusionment. Nah, virtual reality tahun 2017 itu sudah masuk ke dalam slope of enlightenment. Artinya teknologinya sudah dianggap oleh Gartner ini mature gitu ya, atau dewasa, sehingga bisa cocok atau fit dengan demand dari society-nya itu sendiri. Nah, kemudian si virtual reality ini tahun 2017 dia dikasih kode warna oleh Gartner itu warna biru muda ya. Artinya 2 to 5 years. Jadi 2 sampai 5 tahun. Jadi 2017, 5 tahun kemudian berapa tuh? 2022 ya. Sekarang 2021. So, ini udah berproses gitu. Virtual reality ini sekarang semuanya udah hampir semua lini industri, semua lini sektor itu sudah mulai menggunakan virtual reality untuk kegiatan-kegiatannya mereka. Gitu. Jadi kalau dilihat dari Gartner Slope ini, ya this is true, dan virtual reality ini kalau teman-teman cari di grafiknya mereka yang tahun kemarin, itu virtual reality udah hilang. Sudah hilang dari Gartner Slope. Nah, tapi hilang dalam artian positif ya. Hilangnya ini karena ya VR ini ya sudah lagi tidak dianggap sebagai hype gitu. Tidak lagi dianggap sebagai emerging teknologi, tapi sudah masuk ke dalam ranah teknologi yang sudah bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi ya hilangnya ke arah kanan gitu ya, bukan hilang ke arah kiri, dia balik lagi dari awal. So, itulah perkembangan virtual reality, dan kami melihat ini sejak tahun 2016. So that's why kita yakin bahwa virtual reality sekarang itu bisa menjadi satu solusi dan bisa menjadi satu bagian dari Society 5.0. Nah, apalagi kalau kita ngelihat perjalanan VR ini sebenarnya kan bukan dari tahun 2000-an gitu ya, bahkan dari tahun 1960 sudah ada gitu virtual reality ini. Kemudian tahun 87 definisi atau kata virtual reality itu diungkapkan oleh Jaron Lanier. Ini bisa dibilang bapaknya virtual reality di dunia gitu ya, tahun 1987. Tapi pengembangannya masih naik turun karena masalah hardware, masalah grafik yang tidak terlalu bagus saat itu, kemudian harganya juga masih luar biasa mahal. Lalu tahun 2015 lah ini semuanya berubah karena Facebook sudah mulai masuk ke dalam ranah virtual reality dengan mengakuisisi Oculus gitu ya, Oculus, kemudian sampai sekarang mereka terus berinovasi untuk membuat hardware VR supaya menjadi lebih murah, tapi teknologinya juga jadi lebih canggih. Nah, so far inilah yang kita alami juga di Sinta VR. Kita dulu 2015 itu sempat banget ngalamin di mana harga VR itu mahal sekali, teman-teman. Jadi bisa dibilang satu set itu 35 juta lah atau 40 juta gitu ya, satu set. Itu tahun 2015-2016. Very very expensive, dan hanya orang tertentu saja yang mau invest di alat ini. Tapi semakin ke sini harganya semakin murah dan teknologinya itu semakin canggih gitu. Bahkan sekarang yang teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya, ada Oculus standalone gitu, ada VR standalone yang tidak perlu komputer, semuanya wireless, ada sensor infrarednya juga di situ, sehingga bisa lebih light gitu untuk dipakai. Dan kemudian juga sekarang banyak juga orang kembali ke Google Cardboard, karena handphone sekarang kalau kita beli handphone harga 2 juta sekarang aja, ya itu kita bisa dapat handphone dengan RAM 4, kan mungkin ada yang 6 GB gitu ya. Tapi dulu tahun 2015-2016 dengan harga segitu ya paling handphonenya 1 GB, 2 GB aja. 2 GB juga udah beruntung kita dapat handphone 2 GB dengan harga segitu gitu. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa saya bisa bilang bahwa Cardboard juga sangat berguna juga, karena Cardboard berurusan dengan handphonenya itu untuk menjalankan operasi VR. Beyond our world, there's another world. And it's right here, on my face. Welcome. This is Horizon. Think of me as your guide / self-appointed spokes avatar, here to show you around.
You know, Horizon is filled with possibilities. You can play stuff, make stuff, fly stuff. Whoa! Really love the stash, Stuart. What up, Stuart? Wait, I want a mustache. Horizon isn't about rules or limits or pants or people telling you not to fly an airplane while drinking your fresh ground, fair trade, French press morning coffee through a curly straw. Isn't that right, Debbie? Mm-hmm. It's about getting out there and trying new things, making your mark, making friends with an Australian named Mark. Oh, actually, I'm from New Zealand. And you can even build a world of your own, like laser tag moon landing. Or this islandy place with these cutie patooties. In Horizon, the world is your lobster. Isn't it oyster? That too. So come, join us. A never-ending, ever-changing world beyond your world is waiting! Debbie gets it! Wow. So that's the project dari Facebook yang dinamakan Horizon. Jadi kenapa mereka invest di VR tahun 2015 kemarin, karena inilah yang mereka mau bikin gitu. Mereka mau bikin dunia virtual di mana semua orang bisa berinteraksi gitu ya. Kalau teman-teman tahu film Ready Player One, pernah nonton gitu ya. Ya, this is the world gitu di Ready Player One, ya akan seperti ini gitu. Sekarang kita bisa berkomunikasi secara online lewat Zoom, video conference, atau WhatsApp call, atau video call, dan sebagainya. Tapi sense of empathy, sense of touching-nya itu masih kurang. Tapi kalau di VR ini, well, kita udah nyoba meeting dengan klien gitu ya, sambil bunuh-bunuhin monster gitu. Terus kita pernah nyoba juga interview sama calon calon staff kita gitu ya, pakai VR gitu. It's different level, it's different things. Jadi emosionalnya itu benar-benar bisa ditransfer dengan sangat baik. Gitu. Beda dengan video conference dan apa yang kita lakukan sekarang. So this is VR di dalam Society 5.0. Nah, kalau misalkan kita ngomongin juga nih teman-teman, ini adalah report yang saya dapat dari World Economic Forum tahun 2020 ya, bulan Oktober. Nah, jadi dari report ini, virtual reality teknologi ini akan growing rapidly sampai 2025 gitu. Dan salah satu penggunaan atau penyerapan penggunaan teknologi VR ini yang paling besar karena education and training. 70% application of VR technology in the field of education and training. Ini World Economic Forum report tahun 2020. Sisanya ada juga untuk komunikasi digital, otomotif, dan sebagainya. Tapi education ini menempati posisi yang cukup tinggi, 70%. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin VR untuk training atau untuk pendidikan, ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa set ruangan kosong melompong, gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi pakai VR, seolah-olah ruangan itu terisi dengan mesin, terisi dengan segala peralatan engineering, terisi dengan segala peralatan laboratorium, gitu ya. Tapi kenyataannya in real world ya itu kosong gitu. Ketika di VR ya mereka seolah-olah berasa ada di dalam satu pabrik seperti di video ini gitu ya. Bayangkan teman-teman kalau misalkan kampus teman-teman gitu ya menginvest ini secara real gitu, berapa puluh miliar atau mungkin berapa ratus miliar yang harus diinvestasikan gitu. But with VR dengan segala macam interaksi yang immersive, ini semuanya ya bisa dilakukan dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Dan experience yang didapatkan di dalamnya itu benar-benar nyata gitu, benar-benar seolah-olah itu nyata. Nah, makanya VR ini dalam ranah education dan training ini menjadi satu penyerapan yang besar karena bisa menurunkan tingkat penyerapan anggaran. Kalau misalkan kita ngomongin lab gitu ya.
Tapi kalau kita ngomongin sebagai in person-nya, efeknya ke manusianya itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Apa sih yang bisa VR lakukan? Kemudian ini juga diikuti dari data HIRE tahun 2019 di mana demand growth for engineering roles di VR AR itu meningkat 1.400% dibanding yang lainnya. Ini gila gitu. Kalau kita ngelihat data ini gitu. Nah, kalau kita balikin lagi sekarang, VR and future skill development. Jadi tadi kita udah tahu ya bahwa World Economic Forum bilang 70% penyerapan VR itu untuk pendidikan dan training. Nah, sekarang kita balikin nih ke Indonesia. Laporan dari World Economic Forum 2020 menyatakan bahwa dengan kondisi saat ini, mayoritas orang Indonesia membutuhkan 6-12 bulan bahkan lebih untuk reskilling. Reskilling ini artinya mendapatkan skill baru gitu ya, reskilling up. Mereka membutuhkan 6-12 bulan. Which is ini waktu yang lama banget. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan ya, itu 19,2% tambah 16,5% tambah 28,5%. Well, ini 1% percentage yang begitu besar gitu ya. 55% pekerja di Indonesia membutuhkan waktu 6-12 bulan atau bahkan lebih gitu kalau kita tambahin. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi ini? Yang terjadi adalah ya kita masih terus akan lama gitu untuk mau reskilling up, mau itu yang ada di perkantoran, di industri, di manufacture, untuk reskilling up ya butuh waktu segini. Kenapa? Karena ya itu tadi, facility-nya masih mahal kalau mau reskilling up. Source-nya dari mana? Facility-nya dari mana? Sumber dayanya dari mana? Gimana caranya kita ngelakuin pelatihan-pelatihan yang menggunakan teknologi baru gitu. Let's say misalkan balai pelatihan otomotif misalkan. Sekarang udah ada Tesla masuk ke Indonesia gitu kan. Electric car gitu kan, Tesla. Oke. Kalau kita ngomongin Tesla, kalau kita beli 1 unit Tesla, harganya sekian M gitu ya. Harganya sekian M, terus kemudian bayangin ada berapa sekolah atau vocational atau balai pelatihan kerja yang mampu untuk nge-afford uang segitu. Udah gitu sekian M itu dibongkar lagi. Ketika dibongkar belum tentu bisa masang lagi, itu kan. Kalau misalkan rusak ganti lagi spare part-nya. It's very very expensive gitu dari segi investment. So dengan VR ini semua harapannya kita bisa kurangin. Itu dia. So this is how VR will change the world of training and education di Indonesia. Di samping itu juga, bentar ya, minta izin ya, anak saya mau masuk. Oke. So, di waktu yang sama juga, ini juga dari World Economic Forum juga, bahwa kalau kita ngomongin future skill development untuk Society 5.0, ada yang akan tumbuh atau emerging skills, ada yang akan menjadi redundant, menjadi skills yang ya sudah nggak ada pengembangannya lagi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 10 yang emerging, ada 10 yang redundant gitu. 10 yang emerging ini kalau teman-teman bisa lihat itu ada data analyst, big data specialist, AI and machine learning, bla 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 ya. Kemudian yang redundant itu ada accounting, data entry clerks, dan sebagainya. Ini yang saya ambil untuk Indonesia. Gitu ya. Saya nggak ngomongin yang di luar ya. Ini Indonesia doang. Jadi teman-teman nanti kalau mau cek, bisa lihat di reportnya World Economic Forum yang tahun kemarin, teman-teman akan dapetin data ini. Nah, 3 skill utama yang akan menentukan daya saing satu negara atau daerah, itu adalah creativity, strong analytic skills, dan complex problem solving. 3 skill ini yang banyak orang yang sudah setuju, tidak hanya saya gitu ya, dengan metode training, metode pendidikan, metode pelatihan yang ada sekarang yang lebih berat ke arah kognitif, ini agak sulit untuk masukin di sini. Creativity, analytic, dan complex problem solving gitu. Kenapa? Karena 3 skill ini berkaitan erat dengan transfer imajinasi, teman-teman.
Jadi how teachers, how trainer itu mentransfer imajinasinya mereka ke orang-orang, membuat suatu stimulan problem gitu ya, stimulan problem untuk dipecahkan secara kreatif dan secara analitik. Ini yang sulit untuk disampaikan hingga saat ini. Gitu. Nah, virtual reality seperti yang kita tadi sempat saksikan sama-sama, itu semua hal, bahkan untuk hal-hal yang abstrak, hal-hal yang tidak mungkin terjadi, misalkan kita seolah-olah masuk ke dalam dunia mikroskopik gitu ya, jadi Ant-Man gitu kan, misalkan jadi Ant-Man terus kita masuk ke dalam dunia mikroskopik, ngelihat semua prosesnya segala macam di situ, ngotak-ngatik segala macam. Well, itu yang nggak bisa dilakukan, dan itu hanya bisa dilakukan di dunia virtual reality. So that's why urgensi virtual reality, kalau kita balikin lagi ke judulnya, urgensi virtual reality itu adalah di dalam titik ini. Gitu. Bagaimana VR ini bisa membantu meningkatkan daya kreativitas, daya analitik thinking, dan juga kompleks problem solving. Nah, di sisi lain, dengan segala macam perkembangan yang ada, dengan segala macam pertumbuhan yang ada, dengan segala macam potensi yang ada, pandemi COVID kemarin cukup mencengangkan dan mengejutkan kita semua ya, teman-teman ya. Dan khususnya di dunia pendidikan, ini banyak yang mengalami namanya learning loss atau kehilangan kesempatan belajar, kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Kenapa? Karena ketika pandemi COVID terjadi, yang namanya inklusivitas pendidikan itu makin kecil. Jadi ya anak-anak yang bisa video conference karena hidup di perkotaan, ya mereka bisa melanjutkan. Tapi bagaimana kalau yang hidupnya tinggalnya di daerah yang internetnya minim gitu kecepatannya. So, ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi ini juga terjadi di US, di Vietnam, di Jepang, di China, dan kayaknya hampir semua negara itu mengalami learning loss karena COVID pandemi kemarin. Termasuk yang di US, teman-teman bisa lihat di grafik ya, yang di sebelah kanan, ini adalah grafik yang saya ambil dari McKinsey Company. Ini salah satu perusahaan research yang sangat terkenal gitu ya. So kayaknya McKinsey ini juga tempatnya Mas Menteri Nadiem waktu itu sebelum di Gojek gitu. Jadi hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa learning loss terjadi di US. Dan yang paling banyak terjadi karena yaitu tadi low quality remote learning atau no instruction. No instruction ini artinya ya guru bingung gitu. Para pendidik ini, tenaga pendidik ini bingung mau kayak gimana gitu. Saya mau ngajarin lewat online learning. Metodenya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau misalkan mereka menemukan hal ini, urban area, suburban area, dan frontier region atau 3T gitu ya, daerah 3T. Ini kalau kita ngomongin di Indonesia. Kalau kita di daerah perkotaan, oke, kita bisa dapetin mungkin internet yang kecepatannya 15,6, bahkan mungkin ada yang lebih ya, 20 Mbps mungkin kecepatannya gitu. Ini kalau saya ukur pakai ini ya, data dari smartphone gitu ya, tethering. Jadi teman-teman kita atau adik-adik kita yang hidup di perkotaan, ya mereka dengan mudah gitu ngomong, belajar, ngajar gitu ya dengan menggunakan video conference plus online task gitu. Karena kecepatannya yang mumpuni gitu. Pakai juga bisa. Tapi gimana kalau yang ada di suburban atau di kabupaten? Let's say jangan jauh-jauh deh. Tadi ada teman-teman yang di Bogor kan. Coba kalau kita ngomongin Kabupaten Bogor aja, gitu. Kabupaten Bogor kalau kita ke sana, tes aja speed in berapa, aja kecepatannya berapa. Gitu. Apakah sampai 15 gitu. Ini yang saya uji di beberapa kabupaten. Jadi, like 4 Mbps untuk belajar online, Zoom gitu ya,
dengan partisipan misalkan 20 orang satu kelas, 20 anak satu kelas, apakah bisa? Bisa. Cuma nge-lag-nya minta ampun. Nge-lag-nya tuh bener-bener nge-lag banget gitu. Kecuali kalau videonya dimatiin. Itu juga ngebantunya paling cuma sedikit aja. Tapi kalau video dimatiin, gimana caranya guru untuk ngeliat ekspresi muridnya kalau muridnya lagi bosen gitu. Di sini pun aku juga nggak bisa lihat nih kalau misalkan teman-teman ada yang lagi ngantuk atau apa gitu kan, aku nggak bisa lihat gitu. Gimana caranya aku lihat gitu kalau misalkan semuanya ngaktifin video gitu. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Ini adalah salah satu proses kenapa learning meningkat drastis di Indonesia ketika zaman pandemi. Ya, suburban area kita ngomongnya. Apalagi kalau kita yang di daerah 3T, frontier region, yang bahkan mungkin akses internet pun nggak ada. Gitu. Kalaupun ada, itu very, very low. Gitu. Bahkan ada yang hari Sabtu, hari Minggu, listriknya diputus. Keterbatasan itu. Ini gimana cara mereka belajar gitu kan? Nah, yang sekarang dilakukan adalah untuk suburban area audio conference online task atau cukup pakai voice note. Jadi gurunya banyak yang pakai voice note. Jadi pakai grup WhatsApp gitu ya, mereka voice note. Anak-anak gurunya ngomong gitu kan, terus anak-anaknya dengerin pakai voice note. Terus lanjut pakai chat group online task. Metode ini apakah efektif? Apakah efisien gitu? Especially kalau kita mau membangun karakter bangsa gitu ya. Apakah ini cukup? Gitu. Tentu tidak. Dan apalagi kalau kita ngomongin 3T, ya hal yang bisa dilakukan adalah kalau nggak teacher visit, jadi gurunya datengin murid-muridnya satu-satu ke rumah-rumah gitu ya, atau grup visit gitu ya, atau pakai just television or radio. Jadi programnya Kemdikbud sekarang pakai nonton TV atau dengerin radio gitu ya. So hal-hal ini yang menjadikan perbedaan yang cukup signifikan antara perkotaan, suburban dan frontier. Dan ini yang menjadi fokus utama kami di Sinta VR. Kenapa kita benar-benar ingin Milea Lab ini bisa at least menjadi solusi untuk di suburban area gitu. Kalau ngomongin 3T ini banyak banget, kompleks banget permasalahannya. Tapi kalau kita ngomongin suburban area, ya ini yang kami harap bisa membantu juga di era pandemi ini. Dan tidak hanya Indonesia, negara lain juga memikirkan bagaimana VR ini bisa masuk dan membantu mitigasi learning loss. Jadi seperti yang di Vietnam, di China, di Jepang, mereka juga masukkan VR di dalamnya sebagai salah satu solusi untuk mitigasi learning loss. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin apa sih yang VR bisa lakukan untuk pendidikan di Indonesia, khususnya di ranah K12 gitu ya. Well, VR tentunya bisa meningkatkan teaching achievement. Kemudian yang tadinya mahal, fasilitas lab dan sebagainya itu mahal gitu ya. Itu bisa. Kemudian affordable teknologi, artinya affordable bukan hanya dari segi harga, tapi juga dari segi accessibility. Gitu. Jadi VR Milea Lab ini, VR yang kita padukan dengan cloud system, itu tidak membutuhkan kecepatan internet yang seperti video conference kita gitu. Jadi kayak kecepatan internet yang mereka misalkan cuma 2 Mbps, tetap aja mereka bisa menggunakan VR ini gitu. Walaupun atau mungkin mereka telah mendownload Journey VR-nya, terus kemudian habis itu mereka potong atau putus koneksi internetnya, tetap mereka bisa menggunakan konten VR tersebut tanpa harus online gitu. So ini yang kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia dengan Milea Lab. What if all students can have access to their imagination? Lab, space, or even back to 100 years ago? Virtual reality can bring us there. But making virtual reality content for education is hard for most teachers.
They need to have good coding and 3D skill and powerful device. They don't have time and money to do that. It makes a big gap supply and demand for VR education content. But now, don't worry, we have Milia Lab. Milia Lab is the all-in-one VR platform for education. It helps teachers make their own VR content without single line of code. With Milia Lab, teacher can create VR education content using medium to low specs PC. 2GB RAM? No problem, it works too. It's simply using drag and drop method. All VR interaction features has been integrated. Teacher can download assets and templates from cloud. Choose interaction, make a simple quiz for a cognitive assessment, make a classroom, anywhere. Milia Lab Viewer works for students to see VR content which made by teacher. They can explore everything and access quiz mode. With Milia Lab, teacher can increase student concentration up to 6 times. Also, increase teaching achievement. In doing so, Milia Lab can significantly reduce cost for school lab, simulation, and machine facilities up to 96%. Milia Lab can increase modern skills, cognitive flexibility, creativity, positive emotion, decision-making, and empathy. Milia Lab also decrease centralized facility and help democratize technology with low cost. It is the time for us to take the education lead with affordable virtual reality system with Milia Lab. Join us to create education revolution. Ya, jadi itu yang kami lakukan dengan produk Milia Lab di 34 provinsi. Jadi Milia Lab ini adalah platform VR yang kita gabungkan dengan cloud computing, sehingga ini bisa membuat bisa membantu guru-guru ini membuat konten pembelajaran VR-nya mereka tanpa harus ngoding, tanpa harus invest PC yang mahal-mahal. Karena semuanya ada di cloud gitu ya. Nah, ini menjadi satu solusi dan kita sudah melatih sekitar 2.500 guru hingga saat ini di 1.500 sekolah di 34 provinsi, dan kemudian hingga start dari bulan Juli kemarin user kita atau pengguna kita juga naik sekitar 1.300% karena memang Milia Lab ini ya ternyata terbukti bisa membantu menjadi salah satu solusi untuk menangani kebosanan atau mungkin learning loss ya untuk pendidikan ketika di masa pandemi dan post pandemi nanti gitu. Dan yang kita lakukan ini tidak hanya melatih guru-guru tapi juga tahun kemarin kita melakukan program yang kita namakan 100 VR Pioneer Schools. Jadi program ini kita lakukan serentak di 34 provinsi. Kita melatih guru untuk membuat konten VR-nya mereka sendiri sesuai dengan atau rencana pembelajaran atau rencana pengajarannya mereka, disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian mereka lakukan itu uji coba atau penelitian dengan kelas ya, uji coba di kelasnya mereka sehingga mereka dapat feedback. Gitu. Dari program ini beberapa dokumentasi dan provinsi-provinsi yang bergabung gitu ya. Nah, kita mengambil feedback dari 10 provinsi. Jadi beberapa sekolah di 10 provinsi, total 1.800 siswa, kita ambil feedbacknya bahwa hasilnya ya sangat bagus gitu. Jadi 80% siswa mengalami peningkatan di dalam positive emotion atau emosi positifnya mereka ketika belajar dengan menggunakan VR. 94% increase in understanding of subject learning. Jadi tingkat pemahamannya mereka jauh lebih meningkat gitu ya dibanding kalau pakai konvensional untuk materi yang sama.
Kemudian ini juga beberapa beberapa data yang saya tampilkan di sini dari SMP, SMA, SMK itu kalau kita bandingkan kelas yang memakai metode VR di dalamnya dan kelas yang tidak memakai atau conventional methods gitu ya, nilai rata-rata kelasnya itu berbeda. Jadi nilai rata-rata kelas yang pakai VR itu selalu lebih tinggi dibanding yang pakai conventional methods. Jadi untuk pembelajaran bahasa Inggris, sejarah, ekonomi and business ini kenaikannya cukup signifikan gitu. Bahkan yang untuk sejarah ini 57% peningkatan nilai rata-rata kelasnya gitu kalau dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, ini hal yang kita lakukan kalau kita dengan beberapa studi paper yang kita lakukan beberapa tahun lalu, ini adalah studi paper yang kami dapatkan dari China. Penggunaan VR di pendidikan ya itu juga di sini mereka reportnya average score of immediate test itu sekitar 27,4%. Kemudian passing rate juga meningkat. Kemudian juga positive emotion juga meningkat. Dan kalau kita bandingkan juga dengan satu paper lagi dari case study yang dilakukan oleh University Warwick di Inggris, sama juga gitu. Jadi learning condition-nya di mana pakai VR itu positive emotion-nya meningkat, remembering-nya meningkat, negative emotion-nya menurun gitu. Jadi all the positive things happen kalau misalkan ini yang di Inggris hasilnya seperti ini, yang di China hasilnya seperti ini. Terus kita lakukan juga yang sama di Indonesia di 10 provinsi dengan 1.800 siswa, hasilnya seperti yang diagram tadi. So it's all match gitu ya, fit dengan data dari yang kami pelajari dari paper-paper sebelumnya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman perjalanan kami Sinta VR dari yang B2B terus tentang Society 5.0 dan pentingnya VR untuk pendidikan. Dan harapannya teman-teman yang hadir di sini nantinya ke depannya akan bisa juga berkolaborasi dengan kita dan juga Warstack gitu ya. Warstack dan Milea Lab, kita akan punya satu program yang sangat-sangat menarik tentunya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Yuk kita mulai diskusi dan tanya jawab. Harapannya nanti setelah ini kita bisa langsung eksekusi untuk program-program menarik kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman ya penjelasan dari Mas Andes. 6 tahun ya Mas ya pengalamannya ya Mas ya? Iya Pak. Wah udah itu kalau sudah profesional itu expert sudah ya. Baik, itu sudah ada masih banyak belajar Pak. Oh baik, terus berkembang karena Mas ya. Itu ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ulangi lagi, yang ingin bertanya silakan bisa raise hand 2 orang penanya. Baik itu ada M. Habibur Rahman, silakan untuk bisa menyalakan mikrofon. Ayo silakan. Kepada M. Habibur Rahman dipersilakan. Masih ter-unmute. Masih termute. Baik. Oh, udah nih. Oke. Nah, sebenarnya perkenalan dulu. Ya, saya Habib dari Universitas Jember. Sebenarnya saya awalnya tertarik ikut webinar VR ini kan barusan ini saya kan ikut belajar tentang penggunaan VR dalam molecular modeling. Jadi VR dimanfaatkan untuk protein modeling dan molekul-molekul kimia itu kan juga salah satu manfaat VR. Nah, terkait hal itu sebenarnya yang saya tanyakan agak beda dari persepsi teman-teman. Kira-kira apa sih dampak negatif yang mungkin muncul akibat berkembangnya VR? Itu sih, Baik. Satu pertanyaan yang Mas ya. Oke, saya coba ulangi apa dampak negatif dari penggunaan VR kira-kira Mas Andes. Oke, silakan dapat dijawab Mas.
Thank you Mas Habib atas pertanyaannya. Kalau kita tanya efek negatif dari VR, tentu ada. Jadi semua teknologi pasti ada efek positif, ada efek negatifnya gitu ya. Tapi bagaimana kita menimbang manfaat dan mudaratnya itu lebih banyak yang mana gitu ya. Tapi tentu VR ini masih punya banyak limitasi, termasuk negatif efek gitu ya. Terutama kalau misalkan kita pakainya terlalu sering gitu. Misalkan dalam satu hari kita pakai 6 jam terus-terusan si VR-nya itu, ya itu memang efek negatifnya tentunya di kesehatan mata ya. Sebenarnya sama aja kalau kita misalkan kita main handphone sebelum tidur, terus kemudian main handphone berjam-jam gitu ya sebelum tidur gitu. Wah, nge-stalking mantan atau apa gitu kan. Wah, berjam-jam, waduh keklik like lagi gitu kan. Langsung kepikiran kan, overthinking gitu. Nah, sebenarnya sama aja gitu. Kayak kita main handphone sebelum tidur berjam-jam, itu bakal berpengaruh ketika kita bangun tidur. Kita merasa lebih lelah, matanya nggak fresh dan sebagainya gitu. Penggunaan screen time juga di laptop juga kita kan nggak boleh lama-lama sebenarnya gitu. Kita harus istirahat at least. Let's say kalau metode yang saya gunakan ketika kerja gitu ya, let's say 2 jam saya screen time, saya hilangin 15 saya keluar ya, bikin kopi pas segala macam ngilangin dari screen time dan sebagainya, kemudian balik lagi gitu. Jadi ada switching off switching on-nya itu. Sama VR juga kayak gitu. Jadi kalau kita terlalu lama pakai ya untuk mata juga nggak bagus. Makanya untuk khususnya untuk edukasi gitu ya, di sekolah penggunaan VR itu metodenya juga nggak lebih dari 15 menit di awal atau di tengah gitu, dan juga nggak lebih dari setengah jam lah gitu kalau untuk usia sekolah gitu ya. Dan kalau untuk training itu juga dibatasi. Misalkan kalau sudah 1 jam biasanya copot dulu, jadi istirahat dulu kemudian pakai lagi gitu. Jadi switching off dan switching on ini sangat-sangat perlu. Itu kalau untuk kesehatan mata. Kalau misalkan ditanya untuk social interaction, banyak orang yang menyangka bahwa VR ini nantinya akan memutus hubungan antara manusia dengan society-nya dia di dunia nyata, karena mereka lebih milih VR gitu kan, seperti film-film Ready Player One kemarin gitu kan, atau SAO gitu, tadi ada yang ngomongin itu. Well, kalau kita ngelihat ke arah situ, tentunya akan ada orang yang prefer untuk melakukan segala macam activity di dunia virtual reality dibanding dunia nyata. Kenapa? Karena mereka bisa doing anything di sana gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang aja dengan teknologi sosial media segala macam gitu ya akan ada orang yang memang lebih prefer untuk menghabiskan dan meluapkan emosinya itu di dunia virtual gitu, di Facebook, di Instagram atau di Twitter ya, banyak ya orang-orang yang meluapkan segala macam emosi di Twitter gitu, netizen kita. Well, kalau kita ngomongin masalah sosial ini tentunya untuk menanggulanginya adalah ya harus ada social control-nya juga. Ya ketika nanti ada virtual reality social social apps gitu ya, kayak yang Facebook bikin sekarang gitu. Ya itu mesti ada regulasinya, mesti ada regulasi untuk kontrol itu. Gimana sih pembatasannya, seperti apa sih? Konten-konten seperti apa sih yang harus dibatasi? Perilaku behavior seperti apa sih yang harus dibatasi? Nah, itu larinya bukan ke arah teknologinya, tapi lebih ke arah regulasi dan juga bagaimana kita bersikap, behavior-nya itu kita bersikap seperti apa nanti untuk adapt di teknologi ini. Kira-kira 2 hal itu sih sebenarnya yang bisa dibilang, yang satu tadi ya efek negatifnya kalau kita nggak kontrol, yang kedua adalah ya tadi dari segi society kalau tidak ada regulasi yang jelas nanti ya akan menjadi hal yang juga tidak bisa dikontrol. Baik, terima kasih Mas Andes. Ada tanggapan dari Mas Habib. Silakan Mas Habib.
Oke. Ya, terima kasih. Nah, mungkin ini tanggal terakhir. Jadi di bayangan saya itu VR berkembang besar. Itu kayak kita bikin ada realitas baru gitu. Dan mungkin kalau berlebihan bisa meninggalkan realitas yang ada yang kita lihat semua ini. Sama kayak mimpi lah mungkin. Kita saat mimpi kan seakan-akan mimpi itu nyata gitu. Ya mungkin di beberapa film mungkin juga ada yang tentang realitas yang berbeda di dunia nyata, kayak mungkin nyala pada Vision itu kan membuat realitasnya sendiri, atau film Rusia Koma itu kan menggambarkan ada realitas baru, dan itu kan berbeda jauh dari realitas yang nyata. Kemudian kalau berlebihan dan tidak dikontrol mungkin kayak yang ada di film Social Dilemma itu kan awal dulu orang menggunakan sosial media kan ingin katanya efektivitas dan kawan justru, tapi semakin kan malah Melenakan. karena tidak kontrol dan ada gejolaknya sosial media malah jadi dilema. Nah, ya mungkin itu sih tanggapan saya. Terima kasih Mas Andes Deski. Sama-sama Mas Habib. Aku setuju Mas, aku setuju. Aku setuju karena juga aku nonton si Social Dilemma itu. Aku setuju banget bahwa any kind of technology ya, tidak hanya VR gitu, machine learning, deep learning, AI segala macam, itu harus ada regulasi yang jelas untuk mengatur bagaimana kita bisa berinteraksi dan mempunyai behavior yang masih ada sisi humanismenya di dalamnya gitu. Sekarang yang kita lihat di sosial media ya semuanya ya tumpah ruah di situ gitu kan. Regulasi pun kalau kita ngomongin di Indonesia ya masih kadang-kadang ada hal yang masih abu-abu gitu kan. UU ITE Mas. Iya, UU ITE juga ada kadang-kadang masih ada yang abu-abu gitu, masih yang kita belum jelas interpretasinya seperti apa. Karena kenapa? Ini perkembangan teknologi itu makin lama makin cepat banget ininya, akselerasinya gitu loh. Kalau dibandingkan dengan pembuatan regulasi. Jadi ini kejar-kejarannya udah yang regulator yang ngos-ngosan, ini teknologi terus aja gitu naik. Nah, inilah pentingnya kenapa teman-teman kita harus concern terhadap isu-isu kemajuan teknologi seperti ini, khususnya VR gitu ya, karena once teknologi ini menjadi satu teknologi yang bisa di-adopt oleh masyarakat luas, disinilah kita belajar dari awal bagaimana harusnya kita menyusun atau apa namanya peraturan behaviornya, sehingga nanti kalau misalkan emang jadi mass adoption, ya kita di sini teman-teman di sini bisa membantu saya gitu, bisa membantu Pak Sidik nanti gitu kan, Milea dan Wasek untuk at least bisa bersuara gitu ke pemerintah. Ini VR udah kayak gini nih. Ini buat nanganinnya nanti preventifnya seperti ini. Yuk kita susun regulasi bersama-sama. So that's why saya juga sebagai ketua Indonesia VR AR Association juga kita concern ke arah ini gitu. Itu Mas Habib. Kuncinya ada di situ, di society-nya itu sendiri dan juga di regulasinya itu sendiri. Baik. Terima kasih Mas Andes atas jawaban dari pertanyaan pertama. Jadi kalau saya boleh menambahkan itu sama-sama tahu ya Mas, VR ya? dan teknologi lainnya ya, lain bisa digunakan untuk dan bisa digunakan untuk keburukan begitu ya. Termasuk keburukannya itu yang itu sebagai ini muas seksual itu ramai dibahas itu Mas, VR sebagai seksual. Nah itu kan dampak negatifnya ya. Tapi tergantung penggunanya ya Mas. Betul. Baik, gitu. Kemudian tadi saya ingatkan ada film menarik Mas, saya izin screen pengalaman 1 minggu menggunakan VR. Ini video ini ditonton. Iya. Keren nih. Sudah ditonton 20 kali. Silakan teman-teman lihat ya. Jadi 1 minggu ini tidak lepas dari sama sekali. Hari ketiga itu pusing teman-teman. Sampai hari ke-7 itu dia mengapresiasi bahwa dunia kita itu jauh lebih baik dibandingkan VR. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa ditonton sendiri ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Mas Andes. Untuk Wahidah Rosida, persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rosi, mahasiswa UGM. Saya ingin bertanya tentang ini kan Society 5.0, yang mana itu nanti kan integrasinya tentang masyarakat. Lalu kalau virtual reality itu tadi kan di materi dikatakan mengurangi biaya mesin, biaya tenaga kerja, dan lain-lain kan, termasuk di dunia pendidikan juga. Nah, itu nanti otomatis kan banyak tenaga kerja yang tergantikan oleh keberadaan VR. Adakah solusi untuk VR tetap diterapkan, tetapi tanpa harus memunculkan pengangguran karena adanya pengurangan biaya tenaga kerja, seperti itu? Karena kan ini basicnya society kan yang juga kembali ke masyarakat. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, pertanyaan yang cukup sulit ini Mas Andes. Ya, menarik. Karena ini yang selalu juga ditanyakan oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi gitu ya, ketika tidak hanya ketika saya berbicara VR, tapi teman-teman saya yang juga berbicara tentang AI, tentang machine learning, ada istilahnya pemikiran gitu ya, maksudnya kepikiran gitu bahwa ini teknologi udah makin maju nih, gitu. Ini kalau misalkan orang-orang digantikan sama teknologi mana ya? Gimana kalau misalkan laboran gitu ya, atau mungkin trainer gitu digantikan oleh simulasi virtual reality gitu. Terus kemudian gimana nih kalau misalkan accounting gitu ya, orang accounting itu atau customer service diganti oleh AI gitu, diganti oleh machine learning system. Apalagi kalau untuk customer service ya sekarang udah banyak yang kayak gitu. Gimana kalau misalkan influencer yang ada sekarang itu diganti oleh virtual influencer? Lah influencer kerjaannya gimana ya? Gitu. Gimana kalau misalkan terjadi learning yang bisa bikin memes gila? Jadi ada machine learning system yang bisa bikin memes, itu benar-benar memes yang bisa bikin ngakak gitu ya, cuma dengan sekali touch. Nanti Warstek yang bikin memes siapa? Gitu kan? Well, ditanya solusinya adalah ya tadi di report yang tadi ya, di presentasi yang tadi, kalau saya boleh share screen lagi gitu, di bagian mana tadi itu? Oh, ini dia. Oke. Di bagian ini. Nah, so ini yang terjadi di Indonesia ya. Ini laporan World Economic Forum untuk Indonesia bahwa emerging skills itu adalah 1. Data analyst and scientist, 2. Big data specialist, 3. AI and machine learning, 4. Digital marketing and strategy specialist, 5. Renewable energy, bla 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 sampai nomor 10. Gitu. Kemudian skills yang redundant, yang mungkin terganti teknologi adalah itu tadi. Nomor 1, accounting, bookkeeping, payroll clerks, data entry clerks, dan segala macam. Ini kalau kita ngomongin society, ini adalah hal yang bisa dibilang tidak bisa kita tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi kayak perubahan kepastian sebenarnya. Satu kepastian yang pasti adalah perubahan, gitu kan? Kalau kita ngomong fisika ya, termodinamika 2, segala hal semua entropi lebih besar daripada 0, gitu. Semua berubah, sistem nggak ada yang stable, gitu. Semuanya mengarah kepada perubahan, gitu. Dan perubahan itu pasti selalu ada disrupsi. So itu udah hukum alam sebenarnya. Kalau aku mau nyambungin ke thermodynamics. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ya kita nih sebagai orang-orang muda, mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar, sebagai anak-anak milenial, generasi Gen Z yang di bawahnya, ya ini yang mesti kita pelajarin. Ini skill yang mesti kita tingkatkan.
Dan ini yang harus kita suarakan, yang harus kita transfer knowledge ini gitu ya. Mungkin sekarang aku berdiri di sini sebagai speaker gitu untuk ngomongin VR. Bisa jadi setahun kemudian kamu nanti berdiri sebagai expert lain. Dan tugas kita sebenarnya untuk diseminasi ini gitu, untuk mengajarkan ini semua gitu ke orang-orang yang memang mungkin kurang beruntung gitu ya. So, dari segi teknologi pun, data analyst, scientist, big data specialist dan sebagainya yang berhubungan koneksi langsung dengan teknologi, ini nggak akan putus kok gitu. Ini nggak akan putus gitu, pek gitu. Karena tetap aja mesti ada human touch gitu. Kalau kita ngomongin VR untuk pendidikan gitu ya, VR untuk pendidikan, kenapa kita bikin Milea Lab? Kenapa gurunya yang membuat konten VR-nya? Kenapa bukan kita sebagai pengembang VR? Karena kita yakin yang bisa bikin konten VR yang efektif untuk pendidikan bukan software developers, bukan Andes Rizky, gitu, bukan Andrew Stephen CTO kita yang S2 di Jerman ngambil VR, tapi gurunya yang di sekolah itu yang bisa bikin konten yang sesuai dengan murid-muridnya. Ada empathy di dalamnya. Itu dia kenapa kita bikin Milea Lab, supaya ada human touch-nya di situ. Nah, pun dengan teknologi-teknologi itu mesti ada human touch gitu. Nah, human touch ini caranya gimana supaya orang itu bisa touch teknologi itu, yaitu balik lagi skill-skill ini nih yang mesti kita pelajari gitu. Kita pelajari dulu skill-nya. Nggak apa-apa kalau kita pelajari kuliah, tapi at least kita tahu. Once kita tahu itu, kita tahu baiknya seperti apa, terus kita aplikasikan di society itu seperti memberitahu itu kepada masyarakat. Itu tugas kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, orang yang mempunyai keberuntungan mengenyam pendidikan di pendidikan yang lebih tinggi, ya inilah tugas kita untuk ngasih tahu ke society bahwa this is technology, you have to jump in this reality gitu. Mau nggak mau masih ngikutin ini. Dan gimana preventifnya? Ya kita yang tahu, kita yang ngajarin. Kira-kira gitu. Dan human touch untuk teknologi itu nggak akan hilang gitu. Kalau kita ngomongin nonton di semua film science fiction, ujung-ujungnya pasti ada human touch-nya. Pasti deh. Coba aja nonton film-film apa kayak AI, apa kayak robot, apa segala macam, sampai masalah Terminator gitu ya. Itu pasti ada sisi human touch-nya yang ngerubah semuanya. So dari science fiction aja sampai ngomong begitu gitu. Jadi memang it will not happen sampai 100% semuanya akan menghilang gitu karena teknologi, tapi berkurang mungkin. Tapi gimana cara kita menanggulangi pengurangan ini, yaitu tugas kita. Gitu. Itu sih kalau misalkan ditanyain panjang ya jawabannya, karena emang ini society kompleks banget gitu. Harusnya butuh satu orang lagi dari social science yang nambahin ini saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Andes. Kalau menyimpulkan itu mati satu tumbuh 1000 ya. Jadi misalkan banyak lowongan pekerjaan yang katakanlah tadi kecemasan bahwa akan banyak dihapuskan, tapi yakin akan ada lowongan-lowongan baru yang akan tercipta. Misalkan dulu siapa yang akan menduga bahwa ada YouTuber yang penghasilannya ratusan juta per bulan, kemudian selebgram, kan dulu nggak mungkin terbayangkan. Sama ke depan juga siapa yang kemudian berpikir menjadi pembuat template VR misalnya, kemudian programmer dan lain-lain, sangat menarik tentunya. Baik. Pembuat memes di Warsaw yang berpikir kan. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab sesi komentar, bicara memes nih, saya share memes dulu, Mas Andes. Nah, ini dia memesnya ya. Jadi sudah terlihat ya. Jadi tidak banyak, hampir semua berubah dari tahun 1800, misalkan mobil, pesawat terbang, rumah. Tapi ada satu yang belum berubah. Apa itu yang belum berubah? Ruang kelas. Ruang kelas di tahun 1800-an itu mirip seperti ruang kelas di tahun ini, tahun 2021. Mungkin ada yang komen,
kan sekarang pakai Zoom, itu tahun lalu ya 2020. Tahun ini kan sudah divaksin guru-gurunya, insya Allah dalam waktu dekat akan kembali seperti normal lagi. Nah, inilah kemudian kesempatan kita untuk dapat merevolusi metode pembelajaran dengan penggunaan VR. Nah, itu meme-nya. Baik, sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan pertama dari Muhammad, siapa ini ya? Muhammad, kepotong ya tulisannya ya. Muhammad Rifki. Baik. Saya masih kurang paham mengenai aplikasi VR yang dapat dijalankan dalam koneksi minim itu gimana caranya? Apakah aplikasi VR ini bisa secara offline? Itu pertanyaannya Mas Andes. Termasuk saya ingin menambahkan pertanyaan terkait dengan ini, ada nggak spek minimum, misalkan koneksinya harus sekian dalam mengakses VR, atau bagaimana? Baik. Demikian Mas, pertanyaannya ketiga. Oke, baik. Pak Sidik, terima kasih. Tadi siapa namanya yang bertanya? Muhammad Rifki. Oh, Rifki. Oke. Oke, Rifki. Jadi ini berarti pertanyaannya VR untuk semua ya? Betul. Apa untuk pendidikan aja? Semua ini sepertinya. Bertanya koneksinya, minimalnya berapa, kemudian apakah bisa dijalankan secara offline? Oke. Jadi, sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah jenis-jenis VR gitu ya, yang tadi kita bahas. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih minimum spec-nya gitu ya, supaya kita bisa menggunakan VR ini. Nah, kalau kamu lihat dari harga ini ya, price ini, itu yang paling rendah, itu yang paling bawah tuh ya, Google Cardboard, di mana VR-nya itu tinggal dikonek, kacamata ini sebenarnya kayak kacamata stereoskopik biasa. Sisanya ya cuma handphone aja ditaruh di kacamata itu gitu kan. Nah, speknya adalah ya udah cukup handphone Android atau iOS saja gitu ya. Tapi paling banyak sih orang gunakan Android gitu ya. Handphone yang punya Android dan punya gyroscope sensors, RAM-nya mungkin 3 GB gitu ya, itu juga udah cukup. 2 GB juga sebenarnya masih bisa jalan. Dan nggak perlu handphone yang canggih-canggih banget gitu untuk memainkan VR menggunakan Google Cardboard. Nah, kemudian cut lagi nih speknya, yang 400 USD. Ini standalone version. Standalone version ini ya speknya udah ada di dalam standalone version itu, karena dari mulai spek layar, terus kemudian infrared sensors dan sebagainya, itu sudah ada di situ semuanya speknya, sehingga optimize untuk memainkan konten-konten VR yang speknya, spesifikasi kontennya lebih tinggi dibanding VR smartphone. Gitu. Interaksinya juga lebih imersif dibanding VR smartphone. Kemudian kalau kita naik lagi ke atas, itu yang 2000 USD itu VR yang pakai connect ke PC. PC-nya juga harus high spec. Makanya satu set itu harganya sekitar 35 juta sampai 40 juta gitu kan, tergantung pakai laptop apa. Semakin keren PC-nya, semakin bagus juga VR experience yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi tergantung dari jenis VR mana nih yang mau kita pakai. Kalau pakai yang mobile phone ya udah pakai Android phone aja. Kalau standalone ya semua spek ada di standalone. Kalau pakai VR yang pakai PC ya tinggal di-upgrade aja PC-nya. Kalau misalkan mau yang high graphic gitu ya upgrade aja VGA-nya gitu kan. Ya sama aja kayak main game sebenarnya. Kalau ditanya koneksi internet itu kalau misalkan ada beberapa konten VR yang offline, nggak perlu koneksi internet. Tapi kalau misalkan seperti Milea Lab gitu ya, kita kan cloud-based. Jadi of course kita butuh koneksi internet. Tapi koneksi internet yang kita butuhkan itu nggak harus yang 15 Mbps gitu atau 10 Mbps. Kita pernah nyoba dengan koneksi internet yang below 4 Mbps, bahkan 2 Mbps, itu bisa run kok, bisa
bisa berjalan dengan sangat baik gitu ya untuk loadingnya dan juga uploadingnya dan sebagainya gitu. Jadi dengan bisa lari di 2 Mbps kecepatan internet gitu, ya kami yakin bahwa Milelab ini ya bisa menolong seenggaknya untuk siswa-siswi yang memang berada di daerah yang minim kecepatan internet gitu. Jadi 2 Mbps pun mereka masih bisa istilahnya menikmati konten-konten VR pembelajaran yang dibuat oleh gurunya. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongin yang lebih high graphic lagi, ya mungkin kalau online ya kita mesti sedia koneksi internet mungkin ya maybe 6 Mbps minimal gitu kan kalau streaming dan sebagainya. Itu sih kira-kira. Jadi tergantung pilihan kita mau pakai yang mana. Baik, saya rasa sudah jelas jawabannya. Kemudian karena kendala waktu, ini saya bacakan pertanyaan terakhir. Jadi bagi yang merasa belum terjawab, mungkin bisa langsung kontak Mas Andes ya. Bisa kontak di-share, saya Mas. aja. Baik, bisa di-share emailnya Mas di kolom komentar biar teman-teman bisa menghubungi via email. Instagram aja. Oh, boleh. Siap. Follow Instagram saya. Wah, boleh. Sekalian nambah follower ya, Mas ya. Oke, mantap. Instagram saya aja Andes Rizky. Itu nanti bisa DM aja ke situ. Sip. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Nurul Hairani. Saya mau bertanya, sekarang saya sedang mengembangkan video pembelajaran matematika berbasis VR. Tetapi dengan keadaan pandemi seperti ini, saya jadi merasa bimbang karena umumnya VR harus menggunakan VR glass. Sedangkan tidak memungkinkan mengumpulkan banyak siswa. Apakah dengan hanya video 360 degree cukup, atau malah membuat video pembelajaran menjadi tidak efektif? Itu pertanyaannya Mas Andes. Oke, Mbak Nurul kalau boleh tahu siswanya jenjang pendidikannya apa ya? SD, SMP, SMA? Nurul Haira bisa open mic? Ya boleh, mungkin bisa open mic. Jenjangnya SMA. SMA ya? Ya. Oke. Nah ini menarik. Apa yang kita lakukan di program 100 Sekolah Pionir kemarin, Mbak Nurul, itu semuanya pelatihan dan uji coba itu full online, gitu. Jadi kalau kita ngomongin terms virtual reality ya, kita balik lagi ke term virtual reality. Nah, virtual reality ini sebenarnya bagaimana cara kita membuat simulasi virtual, gitu ya, seolah-olah menjadi nyata, gitu. Tentunya kalau kita ngomongin VR secara teknik, ya, secara technically, memang harus pakai kacamata VR, gitu. Memang harus pakai kacamata VR yang harganya pun sebenarnya sekarang jauh lebih terjangkau ya. Kalau kita cari di Tokped atau di e-commerce lainnya, itu mungkin ada yang harganya 30.000, ada yang harganya 50.000 gitu. Ada kayaknya bahkan ada yang jual sekitar 20.000 atau 15.000 gitu. Saya pernah nemu gitu. Nah, dengan harga yang saya rasa mungkin cukup terjangkau juga, ya mungkin bisa juga di provide gitu untuk beberapa siswa. Tapi kalau misalkan siswanya sendiri misalkan secara online gitu ya, handphone mereka tidak ada gyroscope-nya gitu, atau mungkin sulit untuk mendapatkan akses kacamata VR untuk beli gitu ya. Nah, menurut saya bisa pakai metode yang lain. Jadi bisa pakai mode 360 atau mode non-gyro gitu. Memang tidak se-immersive kalau pakai kacamata VR, tapi segala macam skenario yang mau kita buat di situ itu masih bisa diakses oleh mereka. Intinya adalah interactivity. Jadi kita mesti, kalau kita ngomongin mathematics gitu ya, banyak hal di mathematics yang sebenarnya bisa kita buat simulasi virtual. Sebagai contoh, waktu itu ada guru yang pernah bikin simulasi virtual tentang trigonometry.
trigonometri sederhana gitu ya, ngukur tinggi Monas gitu. Jadi seolah-olah mereka jalan-jalan di taman gitu ya, yang ada Monasnya gitu di dunia 3D pakai Melia Lab. Terus kemudian dia berdiri di satu jarak tertentu, terus kemudian dia bisa ngelihat puncak Monas di sana, terus mereka suruh ngukur gitu berapa sih tinggi Monas itu dan sebagainya. Ada juga yang untuk fungsi linier gitu, fungsi linier untuk menghitung optimalisasi stok kopi Robusta sama stok kopi Arabica di satu kafe gitu. Itu semua simulasi virtualnya ada di situ. Nah, jadi kuncinya sebenarnya ada di konten. Kontennya harus interaktif, kontennya harus gimana caranya siswa-siswi ini terlibat di dalam skenario itu gitu. Kalaupun mereka nggak pakai VR, mereka masih bisa kok pakai 360 mode gitu ya, atau pakai 3D interactive mode gitu. Efeknya tidak begitu signifikan ya, maksudnya oke, kalau secara positive emotion pakai VR itu tentu lebih tinggi, tapi kalaupun tidak pakai kacamata VR tetap tinggi juga gitu ya, walaupun perbedaannya mungkin sekitar 20 atau 30% gitu. Cuma yang penting adalah keterlibatan dan interaktivitinya itu seperti apa. Itu sih kira-kira. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Nurul mau tanya-tanya gimana sih metodenya untuk menerapkan hybrid online learning ini, ada yang pakai VR, ada yang pakai 3D interaktif. Mungkin nanti bisa lanjut tanya ke saya lewat Instagram ya. Karena metodenya ada banyak juga gitu yang bisa kita lakukan. Oh iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Mbak. Baik, terima kasih Mas Andes atas pemaparannya yang luar biasa. Ini tidak terasa ya, sudah kita berada di penghujung acara. Nah, namun izinkan dari Workstack untuk memberikan sertifikat ya Mas ya, simbolis kepada Mas Andes. Semoga ilmunya dapat terus bermanfaat ya. Dan nanti di akhir sesi, sebelum penutupan, saya ingin sharing ya, sosialisasi kerjasama Workstack dan Melia Lab. Tapi sebelum itu, perkenankanlah Workstack memberikan apa ya ini ya formalitasnya. Baik, terima kasih Mas Andes Rizky atas kontribusinya untuk menjadi pemateri di urgensi virtual reality dalam era society 5.0 ini. Oke, semoga sukses selalu Mas untuk Sinta VR dan juga Melia Lab. Sama-sama Pak Sidik, terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya ya. Ini saya jadi dapat ini nggak nih, dapat peringkat penggemar terbaik permanen di Facebooknya Workstack. Oh, itu berdasarkan komentar. Berapa kali loh Pak dapat bintang. Oh, baik, selamat Mas, selamat. Oke. Oke, terima kasih Mas Andes. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk sharing ya, sosialisasi kerjasama Workstack dan Melia Lab. Jadi bagi teman-teman yang ikut sekarang, saya akan sosialisasi bahwa Workstack memiliki kerjasama dengan Melia Lab. Apa itu kerjasamanya? Nah ini dia yang teman-teman tunggu ya. Ada banyak tuh yang tanya di kolom komentar, bagaimana caranya kita bisa membuat template dan lain sebagainya. Nah ini jawabannya ya. Jadi ke depan Workstack dan juga Melia Lab akan melakukan pelatihan intensif teman-teman. Pelatihan intensif pembuatan template virtual reality. Jadi 4 kali pertemuan dari tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, dan tanggal 19. Dan ini dilaksanakan sore hari teman-teman pelatihannya secara full daring ya. Dari jam 4 sampai jam setengah 6. Atau mungkin nanti kalau ada banyak sesi diskusinya, itu bisa sampai jam 6. Intinya sampai teman-teman mahir ya, sampai teman-teman mahir bisa membuat template VR-nya. Nah, dan ini gratis teman-teman ya, kabar bahagianya gratis, jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya spesial pun, dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat sebagai pembuat template virtual reality. Bagaimana? Menarik ya. Nah, apa persyaratannya? Nah, ini dia persyaratan mengikuti pelatihannya ya. Pertama, teman-teman tetap berada di grup WhatsApp. Jadi bagi yang ikut pelatihannya, silakan jangan live terlebih dahulu ya. Karena nanti akan diinfokan untuk step-step dan juga mungkin jika teman-teman bingung dalam mengikuti prosesnya, nah nanti silakan bisa bertanya di grup. Kemudian syarat yang kedua adalah membuat akun kontributor Workstack.
Nah, ini bagi teman-teman yang belum menjadi kontributor Workstack, silakan untuk bergabung di workstack.com daftar. Nanti di sana tinggal diisi dan teman-teman akan mendapatkan akun Workstack ya. Dan juga diberikan panduan ya bagaimana cara menulis di Workstack, cara mengubah foto profil, membuat biodata dan sebagainya. Itu adalah syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah teman-teman membuat satu artikel saja ya, satu artikel dengan topik edukasi yang bersifat memaparkan. Dan ini ditulis di workstack.com. Jadi bukan dikirim via email, bukan dikirimkan ke saya, tapi ditulis di workstack.com. Ini platformnya WordPress ya. Jadi yang suka ngeblog, saya rasa mudah untuk menulis ya. Dan juga bagi yang belum, jangan khawatir karena ada panduannya teman-teman. Nah, apa topiknya? Contohnya misalkan ini, bagaimana cara kerja baterai lithium menghidupkan ponsel kita, misalkan. Atau tidak hanya sains alam saja, ya, tapi bisa juga sejarah, sains sosial, ya, misalkan. Ya. Tragedi 12 Mei 98, ini ketika penembakan Trisakti, ya, sebagai ujung tombak reformasi, misalkan. Atau cara lebah terbang yang memukau. Nah, ini kan dijelaskan bahwa lebah itu dibandingkan sayapnya itu secara logika harusnya nggak bisa tuh lebah terbang. Karena sayapnya kecil dan badannya sangat besar. Tapi kenapa kok lebah bisa terbang? Itu dijelaskan. Dan topik-topik lainnya, terserah teman-teman ya. Syaratnya adalah minimal 700 kata. Nah, ini kalau fontnya 12, kemudian spasinya 1, kira-kira 1,5 halaman lah. Kemudian memiliki 2 referensi dan juga 1 gambar. Referensinya dari buku, paper, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik untuk ikut pelatihannya, silakan buat ya, dibuat sebelum 9 Maret 2021 teman-teman. Baik. Nah ini ya, dibuat sebelum 9 Maret 2021 nanti sebelum jam 12 malam. Oke, kemudian setelah pelatihan, nah teman-teman dari Workstack dan Melia Lab akan melaksanakan program sayembara ya, di mana nanti yang berhak mengikuti program sayembara ini adalah 3 peserta pelatihan terpilih. Jadi misalkan nanti ada 20 atau 50 peserta yang mengikuti pelatihan, nah nanti akan dipilih 3 peserta. Dilihat dari kehadirannya, kemudian juga keaktifannya ya ketika pelatihan, minatnya, dan juga nanti akan mengisi formulir untuk mempertanyakan komitmennya. Nah, 3 peserta ini nantinya akan mengikuti sayembara dan akan mendapatkan kacamata VR secara gratis ya. Jadi nanti akan dikirimkan ke rumah teman-teman. Nah, selain mendapatkan kacamata VR, 3 peserta terpilih yang ikut sayembara ini akan diwajibkan ya membuat 1 template saja, 1 template VR per bulannya dengan topik yang diberikan oleh Melia Lab. Dan nantinya teman-teman ketika membuat 1 template itu, teman-teman akan mendapatkan uang Rp250.000. Kalau teman-teman katakanlah nggak sempat buat template-nya, nah bisa buat artikelnya saja. Nanti untuk template-nya akan dibuatkan oleh pihak Melia Lab. Dan ketika teman-teman membuat 1 artikel, itu akan mendapatkan Rp100.000. Nah, kira-kira ini menarik ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan ilmunya, nah teman-teman akan mengaplikasikan untuk membuat secara langsung. Dan program sayembara ini akan dilaksanakan hingga Desember 2021 atau 9 bulan. Jadi 3 peserta pelatihan yang terpilih nantinya akan membuat 9 template ya. Atau kalau dikalikan 3 berarti akan ada 27 template dari program sayembara ini. Nah, untuk sesi tanya jawabnya nanti kita lanjutkan di grup ya, di grup Sharing Makar. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Andes. Mungkin ada closing statement Mas untuk rekan-rekan di sini. Ya, sama-sama Pak Sidik, sama-sama teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya di pagi yang ceria ini. Kalau closing statement dari saya, apa ya? Sebagai orang yang mempunyai keberuntungan gitu ya, kita mendapatkan mampu mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi gitu. Tentunya kita punya kewajiban secara moral, terutama kepada negara ini untuk
mendesimasikan apa yang kita tahu gitu, termasuk apa yang kita nanti lakukan di program pelatihan VR nanti gitu ya. Tidak hanya untuk mengikuti sayembara dengan berbagai macam value added yang kita yang nanti teman-teman bisa dapatkan gitu, tapi juga lebih kepada bagaimana kita memajukan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan teknologi virtual reality. Jadi harapannya adalah setelah webinar ini kita tidak putus komunikasi gitu, kita tetap terus berkolaborasi dalam satu grup WhatsApp sharing makar yang nanti juga pasti ada di situ, tim Warstek juga di situ, tim Milelab juga di situ. Kita lanjutkan sama-sama segala kewajiban moral kita lah kepada dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya gitu ya, dan perkembangan teknologi di Indonesia juga pada umumnya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Saya undur diri dan bersama tim Milelab. Terima kasih juga kepada Warstek, Pak Sidik, dan tim Warstek lainnya sudah memberikan kesempatan kami untuk sharing tentang teknologi virtual reality dan perkembangannya seperti apa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Itu sudah ditutup Mas Andes ya, baik. Baik, terima kasih Mas Andes telah menutup. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Ditunggu kolaborasinya ya di program pelatihan. Oke, bye-bye. Kita foto-foto dulu nih. Wah, banyak screenshot.